Perang dingin terjadi pasca Perang Dunia II antara Amerika Serikat dan Uni Soviet. Perang ini juga dikatakan sebagai periode terjadinya ketegangan politik antara blok barat dan blok timur. Halo teman-teman, kembali lagi tentunya di channel aku. Kali ini aku akan membahas tentang Perang Dingin antara Amerika Serikat dan Uni Soviet. Sebelum itu aku akan jelaskan sedikit apa itu Perang Dingin. Perang Dingin adalah sebuah sebutan untuk konflik antara blok barat yang dipimpin oleh Amerika Serikat bersama sekutunya NATO dan juga blok timur yang dipimpin oleh Uni Soviet beserta negara-negara sekutunya. Nah, berbeda dengan perang senjata, Perang Dingin merupakan pertarungan ideologi antara Amerika Serikat dan Uni Soviet tanpa adanya serangan militer langsung. Kedua sekutu itu saling memperebutkan pengaruh terhadap negara lain dengan melakukan persaingan dalam hal politik, ekonomi, dan juga propaganda. Jadi, bisa disimpulkan bahwasannya Perang Dingin ini tidak menimbulkan aksi militer sama sekali, melainkan melalui persaingan antara politik, ekonomi, dan juga propaganda gitu. Oke, inilah pembahasan kita kali ini, Perang Dingin antara Amerika Serikat dan Uni Soviet. Penyebab terjadinya Perang Dingin adalah adanya perbedaan paham atau ideologi antara kedua negara ini, yang dimana Amerika Serikat menganut paham demokratis kapitalis, sementara itu Uni Soviet dengan paham komunis sosialis. Selain itu, Perang Dingin juga muncul karena keinginan kedua negara untuk berkuasa. Jadi, penyebab Perang Dingin adalah karena selisih paham atau perbedaan ideologi antara kedua negara ini dan juga dari kedua negara ini ingin berkuasa gitu. Jadi itulah penyebab terjadinya Perang Dingin antara Amerika Serikat dan Uni Soviet. Perang Dingin terjadi pasca Perang Dunia II antara Amerika Serikat dan Uni Soviet. Perang ini juga dikatakan sebagai periode terjadinya ketegangan politik antara blok barat dan blok timur yang tidak menimbulkan aksi militer secara langsung, maka disebut dengan Perang Dingin. Perang Dingin antara Amerika Serikat dan Uni Soviet sendiri dimulai setelah keberhasilan sekutu dalam mengalahkan Nazi Jerman di Perang Dunia II, yang kala itu hanya menyiksakan Amerika Serikat dan Uni Soviet sebagai dua negara adidaya di dunia dengan perbedaan ideologi, ekonomi, dan juga militer yang sangat besar, cok. Nah, Uni Soviet bersama negara-negara di Eropa Timur yang didudukinya membentuk blok timur, sedangkan Amerika dan beberapa sekutunya membentuk blok barat. Beberapa negara memilih untuk memihak di salah satu dua negara adidaya ini, sedangkan beberapa negara hanya memilih untuk netral dengan mendirikan gerakan non-blok, di mana diantaranya Indonesia menjadi salah satunya. Jadi, Indonesia memilih untuk netral dan tidak memilih dari kedua negara tersebut dengan membentuk gerakan non-blok gitu. Jadi, Indonesia termasuk dalam negara yang netral gitu. Nah, walaupun tidak memunculkan aksi militer, namun Perang Dingin ini tidak dipungkiri telah mengakibatkan ketegangan tinggi di dunia, yang pada akhirnya memicu sejumlah konflik militer regional. Di antara konflik tersebut ialah Blockade Berlin, Perang Korea, Krisis Swiss, Krisis Berlin, Krisis Rudal Kuba, Perang Vietnam, Perang Yom Kippur, Perang Afghanistan, dan penembakan Korean Air penerbangan 007 oleh Uni Soviet. Dan tak hanya itu, alih-alih tidak terlibat langsung dalam konflik, baik AS maupun Uni Soviet memilih berkompetisi melalui koalisi militer dengan cara menyebarkan ideologi dan pengaruh, memberikan bantuan kepada negara lain, spionase, kampanye propaganda secara besar-besaran, perlombaan nuklir, menarik negara-negara netral, bersaing di ajang olahraga internasional, dan juga persaingan teknologi seperti perlombaan angkasa. Amerika dan Uni Soviet juga bersaing dalam berbagai perang proksi di Amerika Latin dan Asia Tenggara. Uni Soviet membantu revolusi komunis yang ditentang oleh beberapa negara barat, dan Amerika berusaha untuk mencegahnya melalui pengiriman tentara dan perperangan dalam rangka untuk mencegah terjadinya perang nuklir. Jadi, Uni Soviet membantu revolusi komunis di Amerika Latin dan di Asia Tenggara, sehingga membuat Amerika Serikat berusaha untuk mencegahnya agar tidak terjadinya perang nuklir. Begitulah kira-kira.
Dan pada akhirnya, kedua belah pihak sepakat melakukan pendekatan detente pada tahun 1970-an untuk meredakan ketegangan politik. Nah, itulah kisah singkat dari Perang Dingin, yang dimana Perang Dingin ini tidak menimbulkan aksi militer secara langsung, melainkan melalui politik, ekonomi, dan juga propaganda. Perang Dingin terjadi karena ada perbedaan paham ideologi antara kedua negara ini, dan kedua negara ini ingin berkuasa secara masing-masing gitu. Jadi kedua negara ini punya hasrat ingin berkuasa gitu. Nah, tentunya Perang Dingin ini sudah menjadi sebuah cerita dan menjadi sebuah sejarah yang harus kita ketahui juga gitu. Oke, cukup sekian pembahasan kita kali ini. Lebih dan kurang aku mohon maaf, tentunya selalu banyak kurangnya karena aku masih dalam proses pembelajaran. Oke, sampai berjumpa di lain waktu.